Jangan berburuk sangka. Allah begitu kepada kita. Sesaatnya diberi kepada kita pil-pil pahit dalam kehidupan. Ada orang-orang yang benci kepada kita, ada orang-orang yang berkata buruk pada kita. Itu adalah pil-pil pahit untuk mengingatkanmu agar kamu tidak terlampau sombong hidup di atas muka bumi ini. Kalau kamu hanya mau dipuja, kalau kamu hanya mau semua orang cinta padamu, dari mana kamu mengerti tentang hakikat dirimu dan penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita perlu untuk dihina, mengingatkan kita kepada nilai kita yang sebenarnya. Kita adalah seorang manusia yang hina, kecuali jika kita berhasil menjadi seorang hamba yang menghambakan diri kita seutuhnya kepada Allah. Saat itulah Allah akan memuliakan kita. Terkadang Allah menyuntikkan kepadamu suntikan-suntikan yang menyakitkan, kejutan-kejutan yang menggalaukan hati, kehilangan orang yang kita cinta, atau apapun aja yang mengagetkan hatimu, untuk menyehatkanmu, untuk naikkan keimananmu, untuk mengingatkanmu bahwa kendali kehidupan tidak berada dalam kekuasaanmu. Pengendali kehidupan hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa seringnya kita merasa kehidupan sedang baik-baik saja, ketika kemudian hentakan ujian datang dalam kehidupan kita, ketika kemudian hentakan takdir datang dalam kehidupan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dokter yang menvonis kamu sekarang sudah berada dalam stadium 4 dari penyakit kanker misalnya gitu, adalah suntikan-suntikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Mengapa begitu ya Allah? Mengapa harus saya ya Allah? Allah seolah mengatakan padamu, sebab aku mencintaimu, sebab aku mencintaimu. Aku berharap engkau tertunduk penuh penghambaan kepadaku. Jika itu terjadi dalam hidupmu, aku akan bentangkan untukmu jalan-jalan memudahkanmu masuk surgaku. Selalu ada manis sesudah segala pahit yang kamu rasa. Allah memberikan itu semuanya justru karena cinta. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan terkadang ketika Allah melihat penyakitmu sudah begitu berat, Allah pun dengan terpaksa membaringkanmu di meja operasi. Allah pun dengan terpaksa memberikan hal-hal paling berat dalam kehidupan. Kamu menganggap hidupmu sudah tersayat-sayat, kamu menganggap hidupmu sudah begitu berat. Itu semuanya adalah cara Allah untuk mengembalikanmu kepadanya. Karenanya saya selalu sampaikan kepada para istri yang ditinggalkan suaminya karena suaminya tertarik dengan perempuan yang lain misalnya, selalu saya sampaikan kepadamu, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah mengulurkan tali cintanya padamu. Allah hendak mengenalkanmu dirinya yang dapat mencintaimu tanpa kenal waktu. Allah seolah hendak meyakinkanmu, cinta manusia bisa sirna bersama masa, akan tetapi aku akan selalu ada mencintaimu dalam segala keadaan. Pahamilah, tak akan ada pernah takdir buruk dalam hidupmu. Yang buruk adalah persangkaanmu kepada Allah. Yang buruk adalah caramu menyikapi takdir-takdir tersebut. Maka berdamailah dengan takdir saudaraku sekalian. Andai kamu tahu apa yang Allah siapkan untukmu sesudah takdir-takdir buruk tersebut kamu rasa, andai kamu tahu
niscaya akan meleleh hatimu dengan cinta dan rindu kepadanya. Mari belajar untuk bisa menjadi hamba Allah yang salehah. Mari belajar untuk menjadi hamba Allah yang mengerti menghamba padanya. Mari belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mari, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mengerti berdamai dengan takdir.